Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara, peserta pelatihan yang kami hormati. Baik, terima kasih, kita sudah masuk ke pertemuan yang kedua ya Bapak Ibu. Kalau kemarin kita bahas bagaimana nih pelaksanaan supervisi di kurikulum Merdeka. Pada kesempatan malam hari ini kita akan bahas nih, seperti apa sih sebenarnya analisis dari hasil supervisi. Jadi setelah kita lakukan supervisi, otomatis kita lakukan analisisnya supaya dari hasil supervisi ini kita punya langkah ke depan seperti apa untuk perbaikan pembelajaran. Jadi kalau kita memang membutuhkan yang namanya analisis hasil supervisi. Jadi analisis hasil supervisi itu merupakan langkah penting dalam evaluasi kinerja. Ya, kebetulan kita di sekolah berarti kinerja gurunya seperti itu. Kalau di lembaga yang lain misalnya berarti itu evaluasi kinerja karyawannya tentunya. Jadi langkah-langkah untuk mengevaluasi bagian mana nih yang mungkin perlu dikembangkan atau area-area yang masih perlu ditingkatkan, kita bisa memberikan umpan balik dari hasil pelaksanaan kinerja guru tadi. Kita bisa memberikan umpan balik yang konstruktif, kita bisa memotivasi guru tersebut supaya bisa mendapatkan hasil pembelajaran yang optimal. Jadi melalui analisis hasil supervisi yang mendalam, harapannya setiap satuan pendidikan itu bisa memastikan bahwa program supervisi yang dilakukan itu punya nilai tambah atau punya hasil yang signifikan terhadap pengembangan kualitas dari para gurunya. Begitu juga selanjutnya nanti akan menjadi peningkatan terhadap kualitas satuan pendidikannya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi perlunya kita melakukan yang namanya analisis supervisi. Yang pertama, kita ingin adanya peningkatan kualitas. Jadi tujuan utama dari pelaksanaan supervisi itu adalah untuk meningkatkan kualitas layanan dan kinerja guru. Bukan hanya semata-mata ingin menghakimi pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tapi kita ingin melihat, mengevaluasi bagian-bagian mana nih dari pelaksanaan kinerja guru yang dilakukan oleh guru-guru kita, apakah sudah maksimal atau mungkin ada area-area yang masih perlu kita tingkatkan. Jadi dengan memberikan arahan dan dukungan, maka kita kepala sekolah sebagai supervisor itu bisa membantu para guru kita untuk bisa mencapai potensi terbaik mereka dalam aktivitas pembelajaran tentunya. Kemudian yang kedua, bahwa supervisi itu perlu ya dilakukan untuk memotivasi dan pengembangan begitu. Jadi karena supervisi itu akan membantu para guru kita sehingga mereka merasa lebih termotivasi, bukan seperti pelaksanaan supervisi yang menjadi ketakutan atau momok tersendiri bagi teman-teman guru kita. Tapi bahwa pelaksanaan supervisi ini memang harus dilakukan analisis supaya guru-guru kita merasa termotivasi. Oh, nanti setelah saya dilakukan monitoring, nanti saya pasti akan diberikan dukungan nih, diberikan arah, diberikan rekomendasi dari kepala sekolah, dibimbing ke arah yang lebih baik. Maka mereka akan termotivasi tentunya dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran begitu. Jadi dengan adanya tadi dukungan, umpan balik yang konstruktif tentunya, rekomendasi dari supervisornya itu akan membantu karyawan untuk tetap tumbuh dan berkembang dalam karir mereka sebagai guru, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa dengan melakukan analisis hasil supervisi ini, kita bisa mengidentifikasi permasalahannya di mana. Kalau pada pertemuan-pertemuan yang sebelum-sebelumnya, banyak dari teman-teman mengatakan bahwa kalau kami cuma pelaksanaan supervisi saja, terus tindak lanjutnya dan lain sebagainya tidak ada. Perbaikannya juga nggak kami rasakan gitu ya. Jadi ayo mari bareng-bareng, karena dengan adanya analisis hasil supervisi, kita bisa mengidentifikasi bagian-bagian mana nih yang perlu ditingkatkan oleh masing-masing guru. Jadi
supervisi yang tujuannya untuk peningkatan proses pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi kalau kita tidak analisis hasil supervisinya, kita cuman mengatakan bahwa Anda belum berhasil dalam proses pembelajaran Anda monoton, pembelajaran Anda, itu kan kita hanya menghakimi teman-teman guru kita. Tapi bagaimana kita bisa menganalisis proses pembelajarannya seperti apa nih? Apakah ada perlu dukungan nih? Bagaimana pengorganisasian kelasnya? Kita lihat misalnya kurang baik, jadi kira-kira kita analisa nih penyebabnya seperti apa. Begitu, supaya kita bisa tahu bagian mana yang perlu kita tingkatkan, begitu. Karena tujuan dari supervisi bukan mencari kesalahan ya Bapak Ibu, mengidentifikasi area yang mana yang perlu kita kembangkan, sehingga kita nanti supervisor dan gurunya tadi akan sama-sama mencari solusi terbaik untuk pemecahan masalah yang dihadapi oleh si guru tadi atau coaches tadi gitu ya, sehingga nantinya guru-guru tersebut tidak lagi merasa takut dalam proses pelaksanaan supervisi. Mereka tidak hanya akan supervisi itu sebuah seremonial yang mereka harus melakukan seperfect mungkin pelaksanaan pembelajaran saat dimonitor oleh kepala sekolah atau oleh supervisor, tapi setelah itu ia akan kembali dengan cara-cara lamanya, mereka mengajar seperti biasa tanpa perlu peningkatan begitu. Karena kita ya biar mereka terbiasa untuk melakukan sesuatu perbaikan-perbaikan yang nantinya juga bermanfaat bagi diri si guru dan juga bermanfaat untuk peserta didik serta satuan pendidikan kita begitu. Jadi tadi sudah di-spill ya, tujuan supervisi itu adalah memastikan bahwa keberhasilan program atau kegiatan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi tujuan supervisi ini mencakup pada peningkatan kinerja baik individu maupun tim. Jadi kita sebagai guru juga harus punya teamwork ya, harus punya kita berkolaborasi dengan sesama rekan guru supaya kita bisa lebih berkolaborasi itu bisa mengisi kekurangan-kekurangan dan bisa saling sharing apa yang mungkin sudah kita pahami. Sehingga kalau kemarin ya ada sedikit di satuan pendidikan pasti ada gap antara guru senior dan guru yang baru. Kadang kalau guru senior ini mohon maaf kadang ada ya yang kemampuan TIK-nya kurang memadai. Jadi dan biasanya kalau guru junior atau guru-guru yang baru itu kan pengalamannya kurang, tapi untuk penguasaan teknologi merekanya pada mumpuni. Maka itu bisa menjadi kolaborasi guru senior dan guru junior yang mantap sekali nantinya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi lakukan kolaborasi tim ya, supaya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi kalau kita sesama kita, guru dengan guru, saling berkolaborasi dan fungsinya dan dasar dari kolaborasi itu adalah simbiosis mutualisme. Guru senior bisa terbantu, bisa tahu nih, dia akan dibimbing oleh guru tersebut, guru yang tadi menguasai IT, dan guru yang muda tadi juga akan belajar banyak nih tentang pengalaman dari guru senior tadi. Itu akan menjadi kolaborasi yang TOP-BGT tentunya. Jadi Bapak Ibu bisa meningkatkan efektivitas dari setiap program yang ada di satuan pendidikan tersebut dengan keseluruhan. Jadi tujuan supervisi tadi memang harus disampaikan secara spesifik ya, jelas dan terukur serta realistis gitu. Jadi misal nih saya target semester ini ingin supaya teman-teman guru itu semuanya memahami bagaimana pengorganisasian kelas yang efektif gitu. Jadi kita akan belajar, akan mengamati bagaimana teman-teman guru itu bisa melakukan pembelajaran yang efektif. Kalau pembelajaran efektif berarti kelasnya aktif, interaktif begitu. Jadi bagaimana pengorganisasian kelasnya? Itu kan berarti
tujuan dari supervisi sudah kita sampaikan dengan jelas, spesifik, dan bisa kita mengukurnya. Ada indikator-indikator apakah pelaksanaan pembelajaran tadi benar-benar nih sudah interaktif begitu. Kemudian tujuan yang terdefinisi juga dengan baik akan menjadi pedoman bagi supervisornya dalam menjalankan tugas untuk bisa membantu guru-guru tadi dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan supervisi tadi. Jadi kalau sudah tahu nih, oh ini seperti ini, indikator ketercapaiannya seperti ini, maka nanti saat melaksanakan monitoring, supervisor sudah tahu nih, oh ini area-area yang mana, maksudnya misalnya mau buat rubrik observasi ya, atau lembar observasinya, beliau-beliaunya akan mudah. Begitu juga untuk melakukan proses pengamatannya seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ada beberapa ruang lingkup dari supervisi. Yang pertama ada aspek dari supervisi. Jadi ruang lingkup supervisi itu mencakup aspek-aspek yang fokus pada pengawasan, meliputi penilaian kinerja, perilaku kerja, proses kerjanya seperti apa. Jadi itu aspek-aspek yang akan menjadi amatan oleh seorang supervisor. Kemudian sasaran dari supervisi, kita bisa melihat ya, bahwa apakah kita mau mengamati mereka secara berkelompok atau mereka akan menjadi kita lakukan pengawasan itu secara individual. Jadi kalau misalnya pengawasannya itu bisa kita melihat menjadikan objek awasannya misalnya siapa nih? Kalau misalnya guru, kan supervisi, ada supervisi ke guru ya, atau staf administrasi begitu. Jadi dan juga terkadang sasaran supervisi kita juga bisa mengamati bagaimana perilaku siswa. Karena kan misalnya kita lagi mengadakan supervisi monitoring observasi di dalam kelas begitu. Kita kan bisa mengukur seberapa baik proses pembelajaran dengan aktivitas siswanya juga seperti itu. Oke, itu maksudnya tadi sasaran supervisi bisa guru, staf administrasi maupun siswa. Kemudian pada waktu supervisi ya, itu merupakan rentang periode tertentu yang bisa dilakukan untuk proses pengawasan ya. Jadi kalau misalnya ada satuan pendidikan yang menjadwalkan monitoring kelasnya itu 1 kali dalam 1 semester, itu bagus. Tapi tidak hanya itu saja Bapak Ibu. Jadi pelaksanaan supervisi selain kita jadwalkan, ada jadwalnya tertentu, kita juga bisa melakukan pemantauan. Nah, setelah itu setelah observasi kelas kan kita ada namanya pemantauan. Kita bisa mengamati pelaksanaan proses pembelajaran, aspek-aspek yang kita nilai, tindak lanjut dari rekomendasi yang telah kita sampaikan kemarin kepada teman-teman guru kita, itu bisa. Kemudian lokasinya ya, atau proses di mana pengawasan berlangsung, bisa di bisa di kelas, bisa di kantor, bisa di ruang luar kelas seperti di laboratorium juga, itu bisa dilakukan yang namanya lokasi supervisinya. Kemudian kalau untuk objek supervisinya itu tadi ada tenaga kerjanya, berarti kita amatinya adalah menilai kemampuan dan kinerja dan kemampuan dari guru-guru tadi dalam menjalankan tugas mereka. Kemudian kalau proses kerjanya, jadi di sini objek supervisinya adalah proses kerja, meliputi semua langkah-langkah atau prosedur yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan supervisi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Ada beberapa prinsip supervisi, kemarin juga di pertemuan pertama sudah sedikit kita spill ya, tapi kita ingatkan kembali bahwa pelaksanaan supervisi yang pertama harus objektif ya, didasarkan pada data dan fakta, jangan secara subjektif. Jadi kita harus objektif menilainya, data dan fakta lah yang berbicara. Jadi supervisor harus menghindari penilaian yang sifatnya subjektif. Oh ini karena bestie aku ini nilainya bagus, bukan. Tapi kita harus berdasarkan data dan fakta. Kemudian ada prinsip kolaboratif. Jadi antara supervisor dengan yang disupervisi itu harus ada keterlibatan aktif ya. Jadi supervisor harus menciptakan suasana yang mendukung untuk dialog terbuka dan saling mendukung. Jadi bukan untuk menghakimi. Kemudian ada konstruktif, artinya supervisor harus memberikan umpan balik yang konstruktif kepada orang yang atau guru yang kita supervisi gitu ya. Jadi
umpan balik yang kita berikan bukan hanya judgement ya, "You ngajar nggak bagus, ini begini-begini." Tapi kita bagaimana? Ayo, Bapak rasanya tadi saat melakukan pembelajaran gimana nih? Kalau misalnya seperti ini bagaimana? Jadi kita bisa memberikan masukan-masukan yang lebih spesifik seperti itu, yang nantinya masukan-masukan itu akan membantu si guru tadi untuk mengembangkan lagi kemampuannya tanpa merasa dihakimi begitu, dan kita bisa memberikan sesuatu yang membuat mereka lebih semangat lagi untuk melakukan perbaikan begitu ya. Tapi kalau kita langsung "You ngajarnya nggak bagus," itu kan langsung down gitu. Tapi bagaimana kita bisa ya walaupun arahnya sama tapi sedikit diputar lah kata-katanya, seperti itu saja ya Bapak Ibu. Kemudian ada beberapa jenis supervisi. Yang pertama, supervisi berdasarkan tujuannya. Jadi supervisi itu kalau berdasarkan tujuan, yang pertama untuk supervisi yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja. Ada supervisi yang dilakukan tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan. Ada juga supervisi yang tujuannya untuk pengembangan kompetensi. Jadi ada 3 jenis supervisi kalau dilihat dari tujuannya. Apakah tujuannya untuk meningkatkan kinerja, apakah untuk memperbaiki kesalahan, atau untuk mengembangkan potensi. Kemudian kalau dilihat berdasarkan waktunya, itu supervisi bisa dibedakan menjadi supervisi rutin dan supervisi khusus. Jadi kalau rutin ya itu tadi ya per semester gitu. Tapi kalau misalnya khusus untuk menangani masalah-masalah tertentu. Misal nih, awal-awal kurikulum Merdeka, kita ingin melakukan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi kepala sekolah bisa mengagendakan untuk melakukan pelaksanaan supervisi pelaksanaan P5. Boleh. Itu namanya supervisi khusus. Kemudian supervisi berdasarkan tingkat pengawasan. Ada supervisi yang dilakukan oleh pengawasan yang langsung ya. Ada yang oleh pengawasan melalui sistem atau prosedur tertentu. Contoh nih, kalau misalnya kita menggunakan LMS, itu juga sebenarnya bisa kita melakukan yang nama pengawasan, tapi dengan misalnya kalau kita sudah berbasis misalnya sekolahnya sudah berbasis digital lah seperti itu, datangnya cek log, kemudian pemberian tugas juga sudah memodifikasi misalnya penggunaan LMS gitu kan, kita juga bisa memantau LMS tersebut. Berarti kalau kita bisa melihat atau mengamati proses pembelajaran melalui LMS, berarti itu kita bisa melakukan pengawasan yang tidak langsung seperti itu. Tapi kalau kita misalnya melakukan pengawasan langsung aktivitas mereka dalam proses pembelajaran, itu berarti proses pengamatan langsung. Karena dari LMS juga bisa kita lihat seberapa kinerjanya guru itu seperti apa, aktivitas siswa di dalam LMS juga terlihat sih sebenarnya seperti itu. Kemudian ada berdasarkan cara pelaksanaan ya. Jadi kalau observasi bisa dibedakan, ada yang melalui observasi, ada yang melalui wawancara, ada yang melalui penyampaian instruksi. Jadi itu pembagian supervisinya. Jadi kalau tidak hanya dilakukan dengan observasi saja, sebenarnya yang namanya supervisi. Saat kepala sekolah berdialog dengan guru, apa saja sih yang misalnya yang sudah dilakukan di kelas, bagaimana pelaksanaan pembelajaran yang telah mereka lakukan, kendala-kendalanya seperti apa, itu juga sudah merupakan sebuah proses supervisi seperti itu. Penyampaian instruksi juga. Misal kalau kita sudah melakukan observasi di kelas, kita panggil lagi mereka untuk berdiskusi dengan kita. Saat kita memberikan instruksi, mereka harus seperti ini, itu juga merupakan pelaksanaan supervisi. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut, yaitu yang selanjutnya adalah peran dan fungsi seorang supervisor. Yang pertama adalah pemandu dan pelatih. Jadi supervisor itu fungsinya bukan mengamati kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh guru-gurunya, tapi seorang supervisor harus bagaimana dia bisa memandu dan melatih bawahan mereka. Di sini guru-guru ya. Jadi seorang supervisor bisa dilakukan oleh kepala sekolah atau
wakil yang dipercayakan lah seperti itu, maka mereka itu harus memberikan arahan, bimbingan dan juga dukungan yang akan membawa para guru tadi untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan dan meningkatkan kinerja mereka. Dan peran yang kedua tentunya pemberi umpan balik konstruktif, karena tadi seorang supervisor untuk bisa membantu orang yang disupervisinya itu menjadi lebih baik harus dengan pemberian umpan balik yang konstruktif. Berikan umpan balik yang memang benar-benar spesifik, jelas gitu ya, dan bisa terukur apa sih sebenarnya yang perlu tindakan-tindakan yang mungkin perlu dilakukan oleh guru tersebut untuk memperbaiki kinerjanya. Kemudian peran dari supervisor adalah sebagai motivator. Jadi memang seorang supervisor harus bisa memotivasi bawahannya. Dia harus menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung untuk bawahannya bekerja dengan baik dan mencapai potensi penuh mereka. Kemudian supervisor juga sebagai pemecah masalah. Jadi kalau misalnya bawahannya atau di sini guru-guru tadi mengalami kesulitan atau memiliki hambatan dalam menghadapi tugasnya dalam pelaksanaan pembelajaran, maka seorang supervisor harus bisa membantu bawahannya tadi untuk mencari solusi yang efektif, yang bisa membantu guru-guru tersebut menyelesaikan permasalahannya dengan cepat dan tepat begitu. Kemudian ada beberapa teknik supervisi, bisa teknik observasi tadi sudah kita spill ya, ada wawancara, ada evaluasi dan juga teknik bimbingan. Karena memang supervisi tujuannya adalah ingin membantu guru-guru tadi mencapai pembelajaran yang lebih maksimal, maka ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Contohnya tadi observasi kelas. Jadi seorang supervisor atau kepala sekolah bisa mengamati bagaimana nih pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Kemudian bisa dengan wawancara. Boleh begitu habis dari kelas kita lakukan observasi, kita bisa langsung kalau saya biasanya habis dari kelas saya ada waktu luang, beliau saya kasih kesempatan istirahat. Kalau memang beliaunya ada waktu kosong, saya akan panggil ke kantor. Kita akan ngobrol-ngobrol apa saja sih yang menjadi yang sudah mereka lakukan, kemudian bagaimana hasil yang mereka dapatkan gitu kan. Kita juga mau cerita saat mereka melakukan pembelajaran di kelas. Kalau secara keseluruhan kadang-kadang kan saat kita pengamatan 2 jam pelajaran itu kan tidak semuanya anak-anak tadi bertingkah pola yang sebagaimana mestinya. Kadang-kadang ini karena ada kepala sekolah aku baik-baik lah, padahal di hari-hari tertentu mungkin tidak seperti itu atau bagaimana. Mereka akan bercerita ke kita sehingga nanti kita bukan mau cari kesalahan, tapi kita mau membantu. Intinya dari hasil wawancara ini kita ingin membantu mengidentifikasi mana nih teman-teman kita yang masih perlu perbaikan-perbaikan, perlu bantuan-bantuan begitu ya terkait kinerja mereka dalam pembelajaran. Kemudian tadi menggunakan evaluasi ya, teknik evaluasi juga bisa dilakukan dan juga teknik bimbingan. Jadi kita bisa memberikan arahan, bimbingan, kemudian atau mentoring ya kepada teman-teman guru. Kalau kita punya waktu yang lebih senggang, kita bisa membantu teman-teman yang mungkin punya kekurangan atau bukan kekurangan, tapi bagian-bagian yang masih perlu diperbaikin begitu. Ya, kendala dalam pembelajaran maksudnya seperti itu. Oke, jadi untuk melakukan supervisi ada beberapa langkah. Yang pertama itu di bagian perencanaan. Jadi supervisor sebelum melakukan kegiatan supervisi harus direncanakan dengan jelas kegiatannya seperti apa. Ya, kita menentukan tujuannya ini apa tadi tujuan kita mau melakukan supervisi. Apakah peningkatan kinerja, apakah perbaikan dari kesalahan, atau ingin pengembangan profesional guru tadi. Kemudian ruang lingkupnya apa, metode yang akan kita gunakan seperti apa, dan prosesnya proses atau strategi supervisi kita itu nanti tekniknya seperti apa. Kemudian
bagaimana pengumpulan datanya. Yang kedua itu pengumpulan data. Jadi saat pengumpulan data berarti saat pelaksanaan supervisinya lah, seperti itu ya. Jadi karena misalnya kalau kita melalui observasi berarti kan ada lembar observasi. Kalau misalnya wawancara berarti ada dokumen wawancara yang kita persiapkan ya, pedoman wawancara dan nanti transkrip wawancaranya juga harus ada. Kalau misalnya kita analisis dokumen misalnya ya kita bisa membuat lembaran, misalnya kan kalau apa saja kita daftar checklistnya misalnya di analisis dokumen tersebut. Kemudian setelah data kita peroleh, barulah kita lakukan analisis datanya. Karena kita bisa melihat nih dari pelaksanaan baik dari observasi atau mungkin wawancara dan studi dokumentasi, kita bisa melihat nih di mana saja kekuatan-kekuatan yang dimiliki guru tersebut, di mana bagian-bagian kelemahannya, dan kira-kira nih peluang apa nih yang bisa kita lihat untuk si guru tadi meningkatkan kualitas pembelajarannya, meningkatkan kinerjanya, seperti itu. Atau kalau misalnya kita tujuannya adalah untuk memperbaiki kesalahan, bagaimana kita nih bisa memperbaiki tindakan-tindakan yang mungkin perlu ada perbaikan, seperti itu. Kemudian setelah dianalisis kita bisa memberikan umpan balik. Jadi kita harus bisa memberikan umpan balik yang konstruktif, objektif, spesifik, dan jelas kepada guru kita. Kemudian terakhir adalah evaluasi. Jadi langkah terakhir dari pelaksanaan supervisi ya kita harus evaluasi ya. Apa yang sudah kita lakukan, sejauh mana pelaksanaan supervisi ini kita sudah tercapai, itu nanti biasanya di akhir semester kepala sekolah sebenarnya harusnya buat laporan ya pelaksanaan supervisi dalam satu semester tersebut. Jadi sampai di pelaksanaan evaluasinya, ternyata program supervisi yang saya gagas dalam satu semester ini hasilnya seperti ini loh. Wah, begitu. Kalau misalnya ada peningkatan atau misalnya hasilnya sama aja, berarti kita akan punya gambaran strategi ke depan atau semester yang akan datang itu seperti apa. Gitu ya. Ini pelaksanaan supervisi berarti kita tahapannya mengumpulkan data, persiapan ya tadi, mengumpulkan data, analisis, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut. Kemudian dari hasil supervisi kita bisa merangkum seluruh proses baik dari observasi dan penilaian kerja yang kita lakukan. Kemudian hasil ini juga mencakup aspek-aspek yang telah diawasi seperti kualitas pembelajaran, efisiensi, disiplin, dan juga bagaimana perilaku kerja para guru-guru kita. Oke, kita bisa melakukan analisis kemajuannya ya dari yang sudah kita lakukan, misalnya bimbingan tadi kita berikan, seperti apa kemajuan yang telah mereka lakukan. Kemudian kita bisa mengidentifikasi kekurangan yang mana nih atau kelemahan yang masih ada pada guru tersebut. Jadi kita nantinya bisa melakukan perbaikan untuk meningkatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian pengambilan keputusan kita bisa melihat ya dari hasil analisis supervisi ini akan menjadi dasar yang kuat bagi kita untuk pengambilan keputusan ke depannya nih. Misalnya setelah kita lakukan supervisi dalam satu semester, ternyata dari kita lakukan pengawasan, kita bantu berikan mereka masukan-masukan, rekomendasi pengembangan berkelanjutan, kemudian misalnya kita berikan coaching, ternyata seperti ini loh yang harus kita lakukan. Guru ini memang lebih cocoknya kalau kita lakukan pembinaan secara individual misalnya. Itu salah satu artinya keputusan. Atau misalnya ini kalau di satuan pendidikan saya karena titik kelemahannya itu kurang lebih hampir sama, maka saya akan memberikan bantuan berupa pelaksanaan in-house training secara klasikal, karena memang rata-rata kelemahannya sama untuk setiap guru. Jadi lebih efektif kalau misalnya kita undang seorang narasumber, kita lakukan workshop atau kita lakukan in-house training tadi untuk bisa memberikan bantuan peningkatan kompetensi kepada teman-teman guru kita. Ada beberapa kriteria keberhasilan pelaksanaan supervisi. Yang pertama adanya peningkatan kinerja, yang kedua perkembangan kompetensinya, yang ketiga peningkatan motivasinya, dan perbaikan komunikasi. Jadi kalau inilah indikator-indikator dari keberhasilan supervisi. Kalau setelah pelaksanaan supervisi tidak meningkatkan kinerja, berarti belum berhasil pelaksanaan supervisi.
Kalau setelah dilakukan supervisi tidak terjadi peningkatan kompetensi, ya berarti belum beres dong supervisi yang kita lakukan. Apalagi kalau sampai setelah dilakukan supervisi gurunya bukannya makin semangat mengajar, itu berarti belum berhasil. Maka kriteria keberhasilan sebuah supervisi adanya peningkatan kinerja guru-guru kita, adanya peningkatan kompetensi di masing-masing guru kita, dan adanya peningkatan kompetensi serta kemampuan guru-guru dalam berkomunikasi menjadi lebih efektif, seperti itu. Kekurangan dan kelebihan hasil supervisi, kita lihat dulu hasil kelebihannya ya. Jadi hasil supervisi itu dapat meningkatkan kinerja ya, kinerja individu maupun kinerja satuan pendidikan. Jadi dengan adanya supervisi yang efektif, kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau yang ada di satuan pendidikan kita itu bisa kita perbaiki ya. Dan pelaksanaan supervisi itu juga mampu mendorong semangat kerja dan motivasi individu sehingga kinerja mereka akan meningkat. Namun hasil supervisi juga kadang-kadang memiliki kekurangan. Misalnya nih, ada kurangnya kesamaan persepsi antara supervisor dan guru yang diamati tadi. Mungkin menurut guru tadi beliaunya sudah benar-benar melakukan, tapi kok katanya ini masih belum berhasil ya, begitu. Jadi itu tadi kadang-kadang salah persepsi. Kadang-kadang kita masih apalagi ini mohon maaf, kadang-kadang supervisor juga melakukan supervisi hanya mencari kesalahan-kesalahan, tidak mampu membuat kita sebagai guru itu tahu yang mana sih sebenarnya kelemahan saya, gimana saya memperbaikinya, mungkin seperti itu ya. Jadi ini adanya ketidaksamaan persepsi ini nantinya akan menyebabkan misinterpretasi dan juga ketidakpuasan. Jadi selain itu juga supervisi yang terlalu ketat itu menimbulkan rasa tertekan juga kepada dan tidak nyaman bagi teman-teman guru. Jadi ada beberapa rekomendasi. Jadi rekomendasi perbaikan untuk mencakup proses supervisi itu sendiri, misalnya dari metode pengumpulan datanya, penyesuaian jadwal kunjungan. Jadi kadang-kadang kalau kita melakukan penjadwalan untuk observasi kelas itu kadang-kadang kan kadang kita bentrok, kadang kita sudah jadwalkan ternyata kita tiba-tiba DL begitu. Jadi kita harus penyusunan jadwal itu yang harus lebih fleksibel seperti itu ya. Kemudian teknik komunikasi dia juga perlu dikembangkan seperti itu supaya kadang-kadang ya kita tidak hanya monoton kepada pedoman saat pelaksanaan monitoring di kelas saja, yang kadang-kadang patokan kita hanya itu begitu. Padahal yang namanya supervisi itu kan berkelanjutan. Jadi kita lebih perkuat lagi teknik di bagian pengawasannya atau di bagian monitoring sepanjang satu semesternya gitu ya. Jadi kemudian tujuan untuk kita melakukan supervisi kan ingin meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas proses supervisi itu sendiri. Jadi kalau di perbaikan pelaksanaan ya mungkin ada beberapa catatan yang bisa Bapak Ibu supervisor lakukan, misalnya pengembangan keterampilan komunikasi supaya apa yang mau kita sampaikan pas ngena dan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman guru. Kadang maksud kita bagus tapi mungkin karena penyampaian kita yang tidak tepat akan kurang berkenan di hati teman-teman guru kita, seperti itu. Kemudian kita juga harus peningkatan kompetensi untuk menganalisis data nih ya. Kita perlu pelatihan tentang kepemimpinan dan juga manajemen. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada beberapa rencana tindak lanjut. Yang pertama adalah implementasi saran ya. Kita bisa menerapkan saran-saran yang diberikan dari hasil supervisi ini yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja dan mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah ditemukan.
Jadi penerapan ini juga harus dilakukan secara sistematis dan terukur. Kemudian harus ada motivasi, monitoring dan juga evaluasi. Maksudnya seperti itu. Jadi saat pengimplementasian monitoring dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala. Tujuannya supaya bisa memantau seberapa besar efektivitas tindakan yang kita ambil, dan kita juga bisa memastikan bahwa perubahan yang dilakukan itu bisa mencapai hasil seperti yang kita harapkan. Kemudian adanya penyesuaian ya, tentunya berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kita bisa melakukan penyesuaian berupa perubahan strategi misalnya, atau metode yang kita gunakan, atau bahkan pendekatan yang kita lakukan supaya kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal. Oke, dan juga harus diingat bahwa kita perlu melakukan yang namanya MONEV ya, monitoring dan evaluasi secara terus-menerus. Oke, ini pelaporan hasil supervisi ya. Kita harus laporan hasil supervisi itu tidak hanya kegiatan supervisinya, tapi kita juga harus buat pelaporannya seperti yang saya sampaikan. Jadi pelaporannya itu seperti apa? Apakah ada format khususnya? Tidak perlu. Kalau sebenarnya format khususnya tidak ada, karena jangan kita lagi berpikir apakah emang diminta ya sama dinas pendidikan laporan supervisi. Kita tidak harus diminta oleh dinas atau diminta di PMM, tapi kita lakukan pelaporan setiap kegiatan yang kita lakukan. Jadi buat formatnya menurut Bapak Ibu pas ya, namanya pelaksanaan supervisi, berarti di bagian perencanaan seperti apa, pelaksanaan seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa, nanti hasil evaluasinya seperti apa, itu disampaikan gitu, dituliskan dengan secara terstruktur ya, dan mudah dipahami. Kalau formatnya itu tergantung Bapak Ibu nyamannya di mana begitu. Kalau mau ditampilkan di Word misalnya seperti itu. Jadi usahakan, kalau sekarang kan bisa untuk menghemat kertas, kita kan bisa simpan di file khusus sekolah seperti itu. Kemudian bisa juga kita presentasikan hasil supervisi kepada pihak-pihak terkait. Misal nih pada laporan akhir tahun, kalau yang swasta itu biasanya dilaporin nih seperti ini, karena di swasta itu memang kalau saya katakan lebih bagus lagi manajemen mereka begitu ya. Jadi karena dari hasil pelaksanaan yang dilakukan itu akan selalu disampaikan. Maka jangan sampai kita kalah dengan teman-teman yang di swasta, Bapak Ibu yang di negeri. Kita harus seperti mereka, contoh hal-hal yang baik dari teman-teman kita. Maka kita lakukan presentasi hasil supervisi ini. Misal kalau datang pengawas kita bisa sampaikan, atau di dalam rapat wali murid kita sampaikan, supaya kalau ada presentasi hasil supervisi ini kita kan lebih mudah menyampaikan, oh ini loh kinerja teman-teman guru kita gitu. Kemudian bisa kita komunikasikan secara efektif ya hasil supervisi secara terbuka dan jujur ya, dengan masukan dan juga dari semua pihak, sehingga tidak ada merasa guru yang menjadi anak tiri atau yang diistimewakan seperti itu. Oke, implementasi hasil supervisi ada penerapan rekomendasi, monitoring dan evaluasi serta penyesuaian terhadap perbaikan. Kalau manfaat supervisi tadi sudah ya, itu untuk peningkatan kinerja, meningkatkan motivasi dan pengembangan kompetensi, peningkatan komunikasi yang efektif dan peningkatan standar mutu. Keberhasilan hasil supervisi ada implementasi yang berkelanjutan, perlu pembaharuan yang teratur serta komunikasi yang efektif. Baik Bapak Ibu, itu tadi beberapa hal yang terkait dengan analisis hasil supervisi. Kita ingin ya melakukan pelaksanaan supervisi yang nantinya akan kita analisis hasil pelaksanaan supervisi kita, yang gunanya adalah untuk peningkatan kinerja, mengidentifikasi area-area yang perlu kita lakukan perbaikan, dan nantinya analisis hasil supervisi ini akan memberikan kontribusi positif pada peningkatan kinerja guru, yang nantinya akan meningkatkan kualitas mutu satuan pendidikan kita, dan nantinya juga akan menjadi langkah awal untuk peningkatan kualitas
pendidikan di Indonesia pada umumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti kita diskusikan, dan sharing-sharing pelaksanaan supervisi yang setelah dilakukan di sekolah masing-masing bisa kita lakukan melalui grup Telegram.